Sesuai dengan amanat Pak Presiden Prabowo, program transmigrasi ini juga dapat menunjang program swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Nah ini masalah infrastruktur gimana? Soalnya kan kalau jalanan dan infrastrukturnya belum memenuhi syarat kan sulit ya? Iya sulit. Kawasan transmigrasi sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai sekarang itu menjadi lumbung pangan nasional. Iya kan? Dan itu bersinergi dengan program food estate dari pemerintah. Jadi Genji juga cocok, ternyata bukan asumsi tadi itu Genji nggak cocok, ternyata ini cocok karena dengan modernisasi itu Genji yang bisa lakukan. Betul, dan kita juga telah merancang program digitalisasi kawasan transmigrasi. Menjadi warga transmigrasi itu adalah menjadi pionir bagi masyarakat Indonesia. Selamat datang di EdShare On, Edition Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Kita akan coba gali beberapa informasi tentang apa saja program unggulan dan prioritas yang akan dilakukan demi mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Bapak Viva Yoga Mauladi. Selamat sore Pak Viva Yoga. Selamat sore Mas Edi. Saya panggil Mas Wamen ya. Ya. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya. Mas Wamen, ini kan Mas Wamen kan awalnya dari Fakultas Kedokteran Hewan nih. Iya. Terus pernah menjadi Ketua HMI ya nggak salah. Iya. Terus pernah menjabat di PRRI 2 periode. Iya. Dan sekarang jadi Wamen Transmigrasi. Ini bisa cerita sedikit nggak tentang perjalanan begitu panjang sehingga menjadi sukses seperti sekarang ini? Ya, perjalanan tiap manusia kan berbeda-beda, ya kan? Nisab ada, nasab sudah ada, tinggal menjalani nasib saja, ya kan? Tapi nasib itu kan harus diperjuangkan, Jadi ya saya menjalani hidup ini ya sesuai dengan panggilan jiwa. Saya masuk pada wilayah politik itu karena panggilan jiwa bergabung di Partai Amanat Nasional dan bisa memberikan sesuatu yang kontributif terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Dan di PAN sebagai wakil ketum ya? Sebagai wakil ketua umum, dan saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan waktu untuk bisa berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah ini sebelum kita ke topik yang tentang transmigrasi ini, kan Mas Wamen ini kan wakil ketua umum PAN. Ini kan lagi heboh nih, Pak Jokowi, Mas Bobi, Mas Gibran dipecat dari PDIP. Ini PAN gimana? Terbuka nggak untuk menerima beliau jadi? PAN itu partai terbuka. Jadi PAN itu adalah milik seluruh masyarakat Indonesia. PAN bersifat nasionalis religius. Jadi karena PAN bersifat inklusif, terbuka, maka apabila Pak Jokowi, Mas Gibran bergabung dengan PAN, kami sangat senang. Kita gelar karpet biru. Oh biru. Karpet biru dong. PAN kan, karpet biru kepada beliau-beliau agar bisa bergabung. Nah, tapi tentunya kan kita lihat perkembangan dan situasi politiknya ya, gitu. Karena meskipun tidak bergabung kan Pak Jokowi juga dari dulu dekat sama PAN. Iya kan? Betul. Gitu. Nah sekarang pilkadanya kemarin gimana ini? Pilkada yang barusan lalu ini? Ya pilkada alhamdulillah kita menang sekitar 70%, baik sebagai kader maupun sebagai pengusung. Ada 150 kader dari Partai Amanat Nasional bertarung dan sebagian besar menang. Proses pilkada ini ya menjadi aspirasi dari masyarakat karena gini, prinsip dari demokrasi dengan pemilihan langsung itu mengandung prinsip one man, one vote, one value. Jadi artinya setiap suara anak bangsa, siapapun orangnya, dari profesi apapun, dari jabatan apapun, dari agama apapun, selalu ada nilai kesetaraan bahwa demokrasi itu harus menjadi bagian yang mensejahterakan, yang
menyamaratakan seluruh aspek kehidupan dalam proses politik dengan prinsip one man one vote dalam proses untuk pengambilan keputusan dan dalam berdemokrasi adalah sesuatu yang baik kalau menurut kami. Ya, mudah-mudahan PAN semakin maju ke depannya. Amin. Ya, ini kembali ke topik yang transmigrasi ini. Kementerian Transmigrasi baru pecahan dari Kementerian Desa dan PDDT Transmigrasi. Nah, ini dengan berdiri sendiri transmigrasi, apa kira-kira program unggulan yang harus prioritas dilakukan supaya cepat tercapai apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo? Iya, pada waktu Pak Presiden Prabowo membuat kabinet yang besar, ada beberapa pertanyaan dari sebagian masyarakat yang mengatakan itu bukan besar, tapi gemuk, kata gitu, ya kan? Kalau gemuk berarti kan ada yang kurus, kalau yang kurus kan ada yang stunting, ya kan? Gitu. Jadi pengertian dari kabinet yang besar ini adalah dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena Indonesia ini punya pulau yang banyak, kemudian dikelilingi oleh 2/3 lautan, dan jumlah penduduknya 280 juta. Jadi harus dikelola secara detail. Beda dengan negara-negara tetangga yang memiliki jumlah penduduk yang kecil. Jadi dengan struktur kabinet yang besar ini, manfaatnya adalah lebih efektif, efisien, dan lebih mengedepankan pada proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar kementerian, sehingga menghasilkan sebuah program yang sama. Nah, motivasi atau tujuan dibentuknya kementerian lama tapi baru, yaitu Kementerian Transmigrasi, menurut Bapak Presiden itu adalah satu, untuk menjaga dan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan adanya perpindahan penduduk secara sukarela ke daerah-daerah padat, ke daerah yang longgar, maka di mana ada penduduk di situ pasti akan terjaga soal keamanan dan dapat melindungi wilayah dalam suatu daerah tertentu. Yang juga bisa menjadi pemerataan pembangunan. Yang kedua, untuk mengurangi kemiskinan. Karena aspek pemerataan pembangunan itu harus juga mencerminkan nilai keadilan sosial. Diharapkan dengan adanya transmigrasi ini bisa mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat transmigran. Karena apa? Pemerintah memberikan jaminan setiap kepala keluarga diberikan 2 hektar tanah lahan dengan perincian dibangun rumah, pekarangan, kemudian 1 hektar dibuat untuk untuk ladang atau untuk sawah. Nah, yang berikutnya diberikan jaduk jaminan hidup selama 1 tahun. Jumlahnya, jamunya berapa nilainya bervariasi, sekitar 200 sampai 300 juta per tahun. Setelah itu tahun kedua diharapkan mandiri. Jadi ketiga, sebelum diberangkatkan mereka dilatih dulu sesuai dengan konsentrasi di daerah tertentu, dan yang kedua diberikan pelatihan-pelatihan aspek sosial budaya. Jadi di mana ditempatinya suatu daerah, nanti sosialnya begini, kondisi budayanya begini, sehingga jangan kaget. Nah, yang ketiga, sesuai dengan amanat Pak Presiden Prabowo, program transmigrasi ini juga dapat menunjang program swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Sudah ada program food estate, ya kan? Tetapi kita mengetahui sejak pemerintahan Orde Baru, yang namanya kawasan transmigrasi itu identik dengan lumbung pangan nasional. Ya kan? Nah, setiap kawasan transmigrasi itu pasti akan menjadi sentra produksi pangan, terutama beras, padi. Itu. Nah, dalam kerangka itu, maka Kementerian Transmigrasi ini kita akan melakukan revitalisasi dalam rangka untuk mensinergikan dan menopang program kedaulatan pangan menuju swasembada pangan. Nah, ini kan kabarnya ada 100.000 nih. 100.000 transmigran akan dikirim ke sejumlah wilayah. Kemana aja nih, Mas Wamen? Ya, itu rencananya dengan Kementerian Pertanian untuk memberangkatkan
transmigrasi Gen Z ya, kemudian transmigrasi milenial, transmigrasi LPDP, transmigrasi sarjana. Itu nanti kita akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang membutuhkan dan pemerintah daerah yang akan memberangkatkan calon transmigran. Karena sekarang Mas, berdasarkan Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009, sekarang ini pendekatannya berbeda dengan pemerintahan pada masa lalu. Kalau masa lalu kan top down, kalau sekarang tidak, bottom up. Jadi pemerintah daerah mana yang membutuhkan warga transmigran, koordinasi dengan kami akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah yang akan memberangkatkan calon transmigran. Jadi pola komunikasi antar daerah itu kita fasilitasi dan kita berharap untuk dapat mereduksi potensi konflik sosial dengan warga setempat di daerah transmigran. Di daerah mana? Masih banyak. Di wilayah Sumatera ada, Kalimantan ada, dan di daerah Maluku, Sulawesi ada. Jangan lupa bahwa dari program transmigrasi ini, kita telah melahirkan ibu kota berupa desa 1.567 desa. Kemudian 466 kecamatan, 146 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Selatan. Itu semuanya adalah produk dari program transmigrasi. Nah, ini pemirsa harus mengetahui itu. Terus ke Papua ada nggak nih kan tadi? Papua ada, tapi ada masalah soal aturan, ya. Pertama, kita lihat dulu apakah pemerintah daerah di Papua yang ada 6 provinsi itu membutuhkan transmigrasi dari luar Papua enggak. Gitu. Nanti kita kaji. Yang kedua, ada peraturan dari Papua Induk dulu, Perdasi namanya Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 15 tahun 2008 yang menyatakan bahwa transmigrasi boleh dilakukan ke Papua dengan syarat orang asli Papua, OAP, minimal telah mencapai 20 juta jiwa, dan dalam transmigrasi itu harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari MRP dan DPRP. Nah, untuk tahun ini kita tidak memberangkatkan warga transmigran ke Papua yang berasal dari luar Papua. Tidak ada. Makanya kemarin kan sempat terjadi gejolak karena ada salah informasi bahwa pemerintah akan memberangkatkan warga di luar Papua untuk masuk di tanah Papua. Tidak ada. Tapi kalau misalkan nanti dalam program-program selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dari aspirasi daerah, bisa saja akan muncul transmigrasi lokal namanya. Jadi transmigrasi yang berasal dari daerah tersebut dalam satu provinsi, tanah Papua itu, karena ada program gitu. Misalkan food estate di Merauke, misalkan butuh sumber daya manusia, ya bisa diambilkan dari masyarakat, dari teman-teman Asmat, Teluk Bintuni, dari mana gitu. Itu bisa masuk ke Merauke. Intinya bahwa pemerintah pusat akan taat aturan dan kita menginginkan persoalan transmigrasi ini jangan menjadi sumber masalah sosial yang baru. Kalau kemudian sampai mengarah ke genosida, itu tidak akan sampai ke sana lah. Gitu. Ya, karena memang pasti ada resistensi dari lokal ya, penduduk, dengan takutnya nanti datang malah kejadiannya. Ya, itu makanya harus ada pendekatan bottom up kan. Jadi sebelum para transmigran itu berangkat, seluruhnya itu harus sudah clear semua. Tapi bukannya penempatannya juga banyak di daerah yang memang tidak ada penduduknya? Yang tidak ada penduduknya, tetapi tergantung kepada aspirasi dan kebutuhan dari pemerintah daerah setempat. Menyediakan lahan nggak untuk warga transmigran? Bagaimana dengan penduduk
setempatnya menerima apa enggak gitu. Jadi semuanya itu serba dikomunikasikan dalam rangka untuk membuat program yang baik, karena orientasi dari transmigrasi ini kan untuk NKRI, untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan bisa membangun lumbung pangan di kawasan transmigrasi yang sinergi dengan food estate. Nah ini masalah infrastruktur gimana? Soalnya kan kalau jalanan dan infrastrukturnya belum memenuhi syarat kan sulit ya? Iya sulit. Jadi gini, sekarang kan ada beberapa Menko koordinator, ya kan? Nah, kami di bawah Menko Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu Mas AHY. Ya. Jadi Menko Infrastruktur ini melakukan koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ATR BPN. Jadi dalam satu kawasan transmigrasi misalnya butuh jalan desa. Kami melakukan komunikasi dan permintaan kepada Kementerian PU, Menteri PU ada 2 desa perlu koneksitas jalan desa. Tolong dong dibangun. Kalau butuh air minum, kita bisa bicara juga bendungan. Kalau butuh fasilitas transportasi, fasilitas umum, kita bisa berhubungan dengan perhubungan. Kalau berhubungan dengan pupuk, bibit, pestisida, dan off-taker untuk pasca panen, kita berhubungan dengan Kementerian Pertanian yang baru saja kami kemarin melaksanakan rapat koordinasi dan akan dibuat MOU bagaimana membangun swasembada di kawasan transmigrasi yang sinergi antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan PU. Oh, nah ini kan Pak Menko Bidang Infrastruktur itu Pak AHY menyatakan ada 45 daerah sebagai prioritas dalam program revitalisasi transmigrasi. Yeah. Fokusnya ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Yeah. Nah, seperti apa revitalisasi yang dimaksud dan bagaimana persiapannya? Jadi program revitalisasi itu adalah kita melakukan program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan fasilitas umum, meningkatkan pelayanan publik dari kawasan transmigrasi yang sudah ada. Sekarang ini, menurut Undang-Undang Transmigrasi, tugas dari Kementerian Transmigrasi bukan hanya membina di satuan pemukiman, tapi kita juga membina dalam suatu kawasan transmigrasi, di mana itu gabungan dari satuan pemukiman warga transmigrasi dan penduduk setempat. Nah, program revitalisasinya tergantung kepada aspirasi dari masyarakat di kawasan transmigrasi itu. Mereka butuh apa? Karena dari Kabinet Merah Putih sekarang ini, alhamdulillah dari aspek koordinasi, integrasi program, dan efisiensi terhadap waktu dan pelaksanaan itu relatif berjalan dengan baik. Jadi kalau kemudian fungsi Menko ini yang saat ini sudah berjalan bagus ditingkatkan kembali, saya rasa ada bottlenecking yang bisa diselesaikan, masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara lebih tepat, lebih cepat, dan bisa menyentuh terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di kawasan transmigrasi. Tapi tadi untuk strategi persiapannya, kira-kira targetnya kapan bisa realisasi pertama barangkali? Saat ini kan kita sudah melakukan komunikasi dan MOU dengan beberapa kementerian, dan sekarang kita tabulasi data kira-kira di kawasan transmigrasi di wilayah Sumatera ada masalah apa, kebutuhannya apa, kemudian di wilayah Maluku Utara, Sulawesi, aspirasi dari kawasan transmigrasi apa, apakah karena soal jalan, infrastruktur, pelabuhan, soal transportasi, soal pendidikan, soal kesehatan, semuanya kita catat, kita tampung, dan kita akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis yang berhubungan dengan aspirasi mereka. Mas Wamen, ini kan ada kesepakatan antara Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Agraria tentang tanah sejumlah 564.000 hektar tanah telantar ini, kira-kira sudah ada sejauh mana ini?
Kami sudah melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian ATR BPN. Jadi kita juga telah membentuk tim teknis dalam rangka untuk manfaat dari tanah yang terlantar itu. Kita akan cek tanah terlantar itu di kawasan mana. Karena kalau kawasan transmigrasi itu pasti kawasan APL, areal penggunaan lain, bukan di kawasan hutan. Bukan. Apalagi hutan lindung, bukan. Karena kawasan transmigrasi itu sudah terbebas dari kawasan hutan gitu. Tapi dari beberapa kasus yang muncul, surat-surat untuk pelepasan dari hutan produksi ke APL itu masih ada, tapi sangat sedikit, sedang kita selesaikan. Nah, karena kawasan transmigrasi ini adalah kawasan APL, nanti kita akan cek datanya di kawasan mana. Kalau kemudian kita bisa memanfaatkan, kita akan alih fungsikan pemanfaatannya secara ekonomis. Oh, jadi ini kira-kira kalau tantangannya kan ini juga selain ada tersedianya lahan terlantar, tapi untuk menarik transmigran yang ke sana itu kan tentunya sekarang ini kan kita lihat masyarakat kita ini generasi muda nggak mau lagi ke daerah-daerah, pengennya yang daerah lebih ramai. Apalagi Gen Z tadi Pak Mas Sulaiman bilang. Ini asumsi kan. Ya, banyak orang yang beranggapan begini, di era Gen Z ini, apakah masih perlu, masih relevan kok ada Kementerian Transmigrasi? Jangan lupa bahwa, nah pertanyaannya, di era sekarang ini masih ada nggak orang yang ikut transmigrasi? Tahun 2024 ini kita memberangkatkan 121 kepala keluarga atau sekitar 500 jiwa. Kita memberangkatkan di Surabaya, titik berangkatnya Surabaya dan Semarang, berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kemana? Ke Kalimantan Barat, ke Sijunjung Sumatera Barat. Kalau dari Jawa Timur itu saya di sana, itu memberangkatkan ke Mamuju Tengah, Sidrap, Poso, dan Konawe. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada yang mau mendaftar sebagai calon transmigran? Ada. Tahun 2024 ini ada 7.000 kepala keluarga sudah mendaftar ya? Yang sudah mendaftar, tapi karena dana terbatas, kita hanya mampu memberangkatkan 121 kepala keluarga. Apalagi nanti ini sudah ada Kementerian Transmigrasi, tentu juga akan terpublikasi gitu. Kita akan punya beberapa program. Kita sudah ke LPDP Kementerian Keuangan. Ternyata setelah mereka kuliah S1, S2, ada yang masih belum bekerja. Nah, daripada belum bekerja kan lebih baik ditransmigrasikan agar dia bisa membuka usaha, punya pikiran baru di sana, menjadi pionir untuk membuka ruang, ya kan? Kan lumayan dapat 2 hektar are. Di ibu kota mana dapat 2 hektar are? Tanah kan? 2 hektar are tanah per kepala keluarga. Gitu, per kakak. Itu dapat. Gitu. Nah, jadi beberapa program dengan Kementerian Pertanian akan memberangkatkan petani milenial. Itu kan bisa ditransmigrasikan karena kawasan transmigrasi sekali lagi adalah produk dari sentra produksi beras menjadi lumbung pangan nasional. Jadi di kawasan transmigrasi itu sudah ada lahannya, sudah ada orangnya, tinggal program-program dari Kementerian Pertanian itu masuk di situ. Misalnya kemarin Kementerian Pertanian mau cetak sawah. Cetak sawah 500.000 hektar. Dan optimalisasi lahan sawah produktif 500.000 hektar. Ya sudah di kawasan transmigrasi aja. Kawasan transmigrasi untuk lahan itu banyak, ada 2 juta sekian. Ada 2,5 juta untuk lahan pertaniannya. Gitu. 2,5 juta hektar ya? 2,5 juta hektar. Jadi masih sangat tinggi sekali. Sebenarnya di kawasan transmigrasi ini sangat potensial untuk bisa menumbuhkan sebagai sentra produksi beras, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, gitu. Jadi kawasan terpadu mandiri itu menjadi bagian dari program Kementerian Transmigrasi dengan revitalisasi, kemudian dengan upaya inovasi yang mampu untuk menjadikan kawasan transmigrasi itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagai kawasan mandiri yang terpadu,
dan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional. Nah, tadi kan yang menarik ini adalah supaya Gen Z ya, coba daftarkan diri supaya juga transmigran. Karena ini dapat 2 hektar tanah, terus dapat uang lagi ya, setiap bulan sampai 1 tahun. Terus kira tadi 300 juta itu? 1 tahun sekitar 200 sampai 300 juta. Satu dan kakak. selama 1 tahun. 1 kakak ya? 1 kakak, kalau diakumulasi. 1 tahun bisa dapat 200 sampai 300 juta. Tahun kedua sudah tidak dapat lagi. Wajar dong, karena tahun kedua udah menghasilkan, ya kan? Hasil pertanian udah menghasilkan. Tapi ini juga yang kedua, gimana Mas Wamen, apakah memang pertanian nanti itu menggunakan teknologi yang sudah modern? Iya, jadi kita setuju dengan program dari Kementerian Pertanian untuk melakukan transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Pertanian modern itu salah satu cirinya adalah dari sisi manajemen pertaniannya. Manajemen pertaniannya harus dikelola efektif, efisien, dan penggunaan teknologi, ya kan? Yang kedua, dalam rangka untuk mengelola pertanian menggunakan alat-alat modern, tidak lagi cangkul. Betul. Mas Edi mau nggak nyanggul 1 hektar? Kan nggak mungkin, ya. Dan itu membutuhkan sumber daya manusia yang sangat kuat dan sangat banyak jumlahnya. Makanya perlu ada hand traktor atau traktor roda 4 yang bisa dikerjakan seminggu. Ini cuma 1 jam selesai. Betul. Makanya begini, program dari pertanian Indonesia itu bisa maju apabila ada proses transformasi pertanian dari tradisional ke modern, kemudian penggunaan alat-alat pertanian yang modern, dan juga mensiasati proses hulu sampai hilir dalam industri pertanian itu juga harus disiapkan, terutama soal prapanen dan pasca panen. Kalau pasca panen, jangan sampai kemudian harga menjadi turun, kemudian kualitas panen itu menjadi rendah, sehingga harga menjadi turun. Dan yang ketiga, harus ada jaminan bahwa yang beli itu juga menjadi bagian dalam proses untuk menjaga stabilitas dan manajemen pertanian modern ini. Ya, gitu. Tapi saya yakin juga kalau Mas Wamen jelaskan tadi itu, wah ini swasembada pangan bisa cepat tercapai. Karena apa? 1 kakak kan kalau misalnya 2 hektar dengan alat canggih yang sekarang itu modern segala macam, mungkin cepat tuh. Nggak perlu pakai orang banyak kan. Jadi kalau semua kakak melakukan hal sama, swasembada pangan bisa cepat makanya kawasan transmigrasi sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai sekarang itu menjadi lumbung pangan nasional. Ya kan? Dan itu bersinergi dengan program food estate dari pemerintah. Food estate pemerintah kan ada di Merauke, itu ada di Kurik dan di Wanam, kemudian di Kalimantan Tengah ada Dadahub dan beberapa wilayah yang lainnya. Sebagian juga ada di kawasan transmigrasi food estate itu, dan tidak seluruhnya food estate itu di daerah transmigrasi kan, tetapi yang pasti bahwa kawasan transmigrasi itu adalah menjadi sentra produksi beras. Contohnya kemarin ada Kepala Dinas Provinsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Maluku dinyatakan bahwa untuk wilayah Maluku itu justru sentra produksi beras itu adalah kawasan transmigrasi di Maluku Tengah, di Pulau Buru gitu. Dan memang harus disebar sampai beberapa tempat karena kalau jauh-jauh ini sentra tapi mau ngirim nanti jauh kan biaya logistiknya mahal. Betul. Jadi untuk mengurangi biaya logistik itu harus ada distribusi sentra-sentra produksi beras atau pangan atau pajale, padi, jagung, kedelai. Di Sumatera ada berapa titik, Kalimantan berapa titik, Jawa berapa titik, Maluku, Sulawesi, Papua berapa titik, sehingga itu akan mengurangi biaya logistik. Dan yang kedua, bisa mereduksi disparitas harga. Ya, gitu. Karena masalah biaya transportasi itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, gitu. Yang jadi masalah kan kenapa terjadi fluktuasi harga, ada disparitas harga antara Sumatera, di Jawa, di Jakarta, di Kalimantan. Itu karena salah satunya soal sumber-sumber produksi pangan itu tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah, sehingga menjadi biaya yang tidak efisien dengan logistik itu. Nah, jadi masalah ini, tapi begitu transmigran dikirim ke sana, peralatan modernnya ini kan perlu biaya nih. Nah, ini yang tanggung pemerintah apa gimana nih? Karena kan pemerintah yang nanggung. Jadi kemarin kita sudah
melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kawasan transmigrasi ini menyediakan lahan dan sumber daya manusia yang sudah terdidik dan sudah terlatih. Nanti tergantung pada aspirasi dari warga transmigran. Itu mau tanam apa? Tanam padi misalnya. Padi jenis varietasnya apa? IR63, IR64, Brahmana, dan lain sebagainya. Pupuknya yang sesuai dengan jenis tanahnya apa? Kemudian pestisidanya. Kemudian setelah itu pengelolaannya itu menggunakan alat-alat modern yang seluruhnya difasilitasi oleh Kementerian Pertanian berdasarkan kepada dana dari APBN. Sudah ada anggarannya. Luar biasa. Oh, ini kayaknya sih terdengarnya bisa sukses nih. Kalau itu disediakan semuanya. Jadi Genji juga cocok, ternyata bukan asumsi tadi itu Genji nggak cocok, ternyata ini cocok karena dengan modernisasi itu Genji yang bisa lakukan. Betul, dan kita juga telah merancang program digitalisasi kawasan transmigrasi. Kan seringkali ada ungkapan di kawasan terpencil gitu, bagaimana dengan sinyal, dengan internet. Kita lagi merancang program digitalisasi di kawasan transmigrasi, bahwa setiap kawasan transmigrasi itu pasti ada sinyal, pasti ada internet. Karena internet itu bagian penting dalam proses peningkatan ilmu masyarakat. Kalau nggak ada internet, bagaimana kita belajar? Kondisi sekarang kan harus ada seluruhnya, dan proses ekonomi, proses pendidikan, proses kesehatan itu harus ada internet yang menjadi tools dalam program agar bisa berhasil. Ada beasiswa LPDP. Nah, ini ada nggak syaratnya supaya dibiayai oleh LPDP tapi nanti harus wajib jadi transmigran sekian bulan, misalnya 3 bulan atau 6 bulan? Ada 2 program. Kemarin kita 2 kali berkunjung ke kantor LPDP Kementerian Keuangan. Jadi ternyata ada sarjana LPDP yang masih belum terserap oleh pekerjaan karena tidak cocok. Nah, daripada tidak bekerja kan lebih baik jadi warga transmigran, kan gitu. Terus yang kedua, kita juga akan merancang beberapa siswa yang ikut LPDP dengan kontrak tertentu. Kalau sudah lulus nanti akan ditempatkan di daerah di mana dia berasal. Nah, kayak gitu. Mungkin menjadi penyuluh ya, soalnya kan itu S1, S2 itu kan sudah tingkatannya udah. Tidak harus jadi penyuluh, dia juga bisa menjadi pelaku usaha, bisa. Tergantung kepada basis keilmuannya apa. Gitu. Jadi semuanya serba terbuka, karena kalau kemudian untuk membuka ruang baru kawasan transmigrasi agar lebih inklusif, lebih bisa meningkat pusat pertumbuhan ekonominya, ada roda ekonomi, ada roda kehidupan, ada inovasi, ada kreasi, membutuhkan orang-orang yang berilmu yang ada di kawasan transmigrasi untuk bisa membuka perspektif baru di kawasan itu. Nah, ini tadi kalau saya lihat ini ada satu lagi mungkin yang jadi problem atau hambatan, mungkin kalau satu transmigran itu masuk ke wilayah satu yang baru, di sana kan air bersih, fasilitas air bersih mungkin belum terpenuhi, sekolah untuk anak-anaknya nanti gimana, ya kan? Terus kalau misalnya sakit dia mesti ke rumah sakit atau puskesmas, itu gimana, Mas Martin? Ya, semuanya serba dipikirkan. Memang menjadi warga transmigrasi itu adalah menjadi pionir bagi masyarakat Indonesia. Kalau sudah jadi desa, kan sudah banyak komunitas masyarakatnya. Baru kita serahkan ke lembaga yang lain. Tapi karena ini kawasan transmigrasi, kita babat alas untuk membangun peradaban baru. Jadi kendala-kendala itu juga pasti akan seiring waktu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan. Tapi pemerintah berupaya telah membangun fasilitas perumahan, jalan, kemudian juga air, dan juga internet. Tapi memang kita akan data seluruhnya, bagian mana dari kawasan transmigrasi yang masih blank spot, yang masih membutuhkan sekolah-sekolah untuk anak-anaknya di tingkat SD, SMP, atau SMA. Nanti kan dihitung berdasarkan kepada
perbandingan jumlah populasi di masing-masing kawasan satuan pemukiman transmigrasi. Nah, tapi memang problem kan transmigrasi kan yang baru buka dari lahan yang terlantar tadi kan semuanya fasilitas pasti belum ada itu. Ya. Jadi antara ayam telur ini mana yang duluan? Ya karena belum ada, makanya kita bangun dulu. Oh, bangun dulu berarti. Dibangun dulu dong, baru setelah semua lama dong ini nanti, Pak Wamen. Realisasi perpindahan transmigrasinya masih. Bangun sebulan kan selesai bisa kalau semuanya ikut, kalau ada dananya. Oh iya. Iya kan? Ya, masalahnya dana juga belum ada. Kenapa harus lama-lama gitu? Gitu. Iya. Kok dananya ada, alatnya ada, kemauan ada, political will pemerintah ada, nggak sampai sulit jadi barang itu, iya kan? Mudah-mudahan. Iya dong, nggak pakai lama masih. Nggak pakai lama. Jadi masalah sosial budaya dengan masalah sempat. Nah, soal sosial budaya itu yang tentu menjadi hal utama, ya bukan hanya persoalan teknis, skill atau soal perumahan, ekonomi, tetapi juga soal sosial budaya itu penting. Yeah. Karena jangan sampai kemudian soal sosial budaya itu menimbulkan konflik antara warga transmigran dengan penduduk setempat. Kita menjaga itu, makanya sebelum berangkat menjadi calon transmigran, dari penduduk setempat, Pemda setempat sudah melakukan sosialisasi ke warganya. Nanti ada warga transmigran di sini, bagaimana berasal dari Lamongan misalnya itu ada 10 kakak gitu. Itu mereka juga sosialisasi dan dari pemerintah daerah yang akan memberangkatkan transmigran, mereka juga akan sosialisasi. Nanti kalian 10 kakak itu akan berangkat ke Poso, daerahnya seperti ini loh videonya, ini fotonya. Sudah pakai begitu sekarang itu untuk proses pengenalan. Supaya jangan kaget begitu. Supaya jangan kaget gitu. Nanti loh kok begini. Tapi sudah ada gambaran secara objektif bahwa ini loh nanti daerah ini yang akan kalian tempati. Gimana? Oke apa enggak? Kalau enggak oke ya sudah, ganti yang lain yang mau. Kan antri ini. Iya. Udah banyak. 2024 ada 7.000 kakak yang mendaftarkan. Kita hanya mampu memberangkatkan 121 kakak. Tapi ini ada asumsi nih, transmigran ini mayoritas kan Jawa ya. Nanti ada nggak timbul kecemburuan dari yang lain-lainnya gitu? Iya, karena Jawa itu di Pulau Jawa ini kan padat gitu. Nah, di daerah Bali juga melakukan transmigrasi dan beberapa daerah yang padat juga melakukan transmigrasi. Nah, persoalan suku, agama, ras itu juga menjadi perhatian utama kami karena itu adalah bagian dari nilai sosial budaya. Kita perlu untuk menjelaskan dengan objektif gitu loh. Misalnya begini, Indonesia ini kan memiliki suku, agama, ras, etnis yang berbeda-beda. Ada ribuan. Indonesia ini memiliki ribuan suku-suku bangsa. Tapi mereka, ribuan suku-suku bangsa itu berkomitmen, bersatu, membentuk nation state yang namanya Indonesia. Bayangkan, sebuah negara yang pluralis, yang ditopang oleh ribuan suku bangsa, mampu melahirkan satu nation state, yaitu bangsa Indonesia. Nah, persoalan suku, agama, ras, etnis, itu adalah bagian yang inherent. Kita bisa jelaskan kayak gitu. Ini namanya nilai-nilai primordial, nilai yang asali. Nilai yang asali itu suku, agama, ras, etnis, itu given, datanya dari Tuhan, tidak bisa dinego. Mas Edi melakukan permintaan kepada Tuhan, ya Tuhan, jadilah aku menjadi orang Amerika. Tidak bisa. Bapak ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Viva Yoga ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Dari Lamongan pula gitu. Tidak bisa dinego gitu. Tetapi sesuatu yang taken for granted itu jangan dipersoalkan gitu loh. Karena setiap manusia itu kan
punya jalan sendiri-sendiri, punya takdir sendiri-sendiri, dan persoalan suku, agama, ras, etnis itu adalah bagian yang tidak bisa dinegosiasikan. Taken for granted, terima, tetapi ya jangan dijadikan sebagai alat politik. Ya, tidak boleh. Untuk diadu domba. Diadu domba karena perbedaan suku, agama, ras, kemudian masuk pada wilayah politik, dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan turbulensi politik. Jadi kacau. Jadi kacau. Makanya, penjelasan seperti ini ke masyarakat setempat atau ke calon transmigrasi itu perlu adanya sosialisasi ini, membuka perspektif baru soal nilai pluralitas, soal nilai kebangsaan, itu penting. Dan itu dilakukan dalam proses sosialisasi sebelum mereka berangkat. Oh, berarti selain skill dari segi bertani, terus juga diberikan pengetahuan tentang kebangsaan, nilai-nilai Pancasila itu barangkali. Iya, dan pengenalan terhadap kondisi setempat, memakai foto, memakai video, gitu. Nah, dari Kementerian Transmigrasi sudah nggak ada sedikit melakukan kolaborasi dengan pihak swasta ataupun organisasi internasional supaya lebih cepat bisa terwujud? Ya, sedang disusun. Jadi Kementerian Transmigrasi ini punya lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa masyarakat atau bisa korporasi, ya, bisa swasta. Izin pengelolaan transmigrasi. Nah, sekarang ini kita buat rumusan baru, model baru. Kalau dulu langsung diberikan IPT, izin pengelolaan transmigrasi, kepada korporasi, dan itu sifatnya pinjam pakai. Kami menginginkan kawasan transmigrasi ini memberikan added value berupa PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yaitu dengan menjadikan kawasan transmigrasi ini sebagai bagian dari sumber investasi kementerian. Makanya dalam waktu dekat kita akan bikin BLU, Badan Layanan Umum, yang itu mengelola seluruh kawasan transmigrasi. Jadi nanti kalau ada unsur B2B, bisa korporasi dengan PLU dari Kementerian Transmigrasi. Dan dari situ nanti akan ada PNBP. Jadi Kementerian Transmigrasi juga akan menyumbangkan PNBP ke negara. Kalau yang dulu kan tidak ada. Kalau sekarang kita akan bikin seperti itu. Seperti di Borobudur, Prambanan, Rumah Sakit Cipto, ternyata itu juga BLU. Gitu. Semuanya BLU. Gitu. Nah, kawasan transmigrasi yang luas ini kita akan bikin BLU, sehingga program kemitraannya bisa menghasilkan PNBP dan juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat di kawasan transmigrasi. Ya, supaya UMKM setempat juga bisa cepat berkembang. Nah, kira-kira Mas Wamen ada nggak percontohan daerah transmigran yang sudah sukses yang dijadikan percontohan? Oh, banyak. Kemarin datang ke sini coklat ya. Jadi para transmigran menanam kakao dari program Generasi Kakao dulu. Ternyata mereka nanam kakao, terus memakai program dari APBN. Waktu saya masih di Komisi 4 dan sudah panen, sudah menghasilkan coklat yang enaknya tidak kalah dengan Swiss gitu. Tidak kalah dari packingnya, kemudian dari rasanya. Itu mereka sangat jago meskipun masih level UMKM ya. Tapi saya cek kemarin ternyata mereka juga sebagian sudah ekspor. Jadi banyak sekali kawasan transmigrasi yang mampu untuk berorientasi ekspor, dan banyak yang berhasil. Meskipun juga ada yang belum berhasil, ada yang juga pulang kampung, tetapi itu presentasinya sangat kecil sekali. Dari transmigran ini yang sudah menghasilkan satu produk, harus dikolaborasikan dengan tempat penampung yang mengelola tadi itu Pak ya, supaya nanti menjadi produk jadi ataupun setengah jadi itu. Iya, jadi kita dengan adanya BLU itu, kita akan susun dari hulu sampai hilir. Mulai dari sumber-sumber untuk produksinya, kemudian kita manajemen secara modern, dan pasca panen misalnya,
kita akan bikin pabrik untuk bisa diproduksi sebagai off-taker gitu ya, bisa diproduksi untuk pengembangan selanjutnya, pengembangan ekonomi selanjutnya yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat transmigran. Karena terbatasnya waktu, Mas Wamen, apa pesan dan harapan Mas Wamen untuk masyarakat terkait supaya mereka lebih tertarik lagi ke program transmigrasi selain sudah dijelaskan tadi? Ya, kami berharap dengan adanya Kementerian Transmigrasi, kawasan transmigrasi semakin bergairah dan produktif dan bisa mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di masing-masing kawasan transmigrasi, dan kita akan terus membantu melayani kawasan transmigrasi ini agar bisa memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Mas Wamen atas waktu dan tempatnya. Mas Edi. Sobat setia EDSR On, itulah tadi obrolan saya dengan Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Vivayoga Mauladi, atau kita panggil dengan Mas Wamen. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat Gen Z dan milenial untuk berminat menjadi transmigran yang akan dikirim ke seluruh Indonesia dengan insentif pemberian 2 hektar tanah dan juga uang sejumlah 200 hingga 300 juta per tahun. Luar biasa. Ayo cepat-cepat mendaftar ya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di EDSR On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.